Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah masuk ke kelas isim ya. Setelah melalui perjalanan yang panjang ya. Penuh dengan kedisiplinan, kebersamaan, kesulitan dan kesulitan yang luar biasa, sampailah kita sampai di kelas ya isim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan personalnya masih kompak, masih utuh ya, tidak ada yang muntaber ya, yang mundur tanpa berita ya gitu ya, yang ada muntaber nanti tahu-tahu mundur nggak ada beritanya, itu muntaber itu ya. Mudah-mudahan tetap solid anggotanya dan syukur-syukur sudah bisa membuka kelompok baru, kelompok sendiri untuk mengajarkan bimbara ini, meskipun baru kelas huruf bermakna tidak masalah ya, 1 orang 2 orang 3 orang yang diberikan ilmu ini sambil kita juga terus belajar. Alhamdulillah kita bisa buka. Nah, hari ini kita mau menjelaskan tentang bagian pertama dari buku isim ya, buku yang kedua ini mengenai mengenal jenis kalimat, begitu ya, mengenal jenis kalimat. Jadi ada sesuatu yang memang agak berbeda istilahnya di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu kalimat itu ya kata, gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kalimat itu susunan kata-kata yang sudah mengandung makna atau mengandung arti yang jelas, gitu ya. Nah, kalau kalimat dalam bahasa Indonesia seperti itu, tapi kalau dalam bahasa Arab adalah jumlah, ya, jumlah, begitu ya, atau kalam. Kalam atau jumlah adalah susunan dari kalimat-kalimat ya, susunan dari kata-kata yang menjadi suatu makna atau mengandung makna yang sudah jelas, bisa difahami. Nah, demikian. Tapi itu sekedar perbedaan pengungkapan gitu ya. Pengungkapan, maka di sini kalau kita sampaikan kalimat ya, kita pakai bahasa yang mudah kita dengar gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Agar terbiasa maka saya sampaikan di situ dengan kalam atau jumlah ya. Nah, kalam atau jumlah dalam bahasa Arab itu sebenarnya ada 2 macam ya, ada 2 macam. Yaitu yang pertama adalah satu kalam atau jumlah atau kalimat kalau dalam bahasa Indonesia itu yang diawali dengan isim, disebut dengan jumlah ismiyah ya. Setiap kalam atau sebuah kalimat yang diawali dengan isim, jadi kata pertama itu isim, maka disebut dengan jumlah ismiyah, begitu. Jumlah yang diawali dengan isim. Nah, ini luar biasa ya kan, kalau kita membaca Al-Quran nanti kalau tahu isim di awalnya, ini jumlah ismiyah ini namanya ya, jumlah ismiyah. Atau ya diawali dengan benda, diawali dengan nama, begitu, dengan awali dengan suatu sifat. Nah, ini ya contohnya di dalam Al-Quran, di situ kita mulai yang termudah ya. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ya, secara nyata di sana diawali dengan dzalika, kata tunjuk isim ya. Alkitab juga isim di sana. Jadi diawali dengan isim disebut dengan jumlah ismiyah, gitu ya. Nah, mudah ya. Diawali dengan isim berarti jumlah ismiyah. Ya. Tentunya pesan-pesannya berbeda ya, kesan-kesannya berbeda ya. Kemudian juga yang diinginkan di situ rahasia-rahasianya juga berbeda. Kenapa diawali dengan isim dulu ya, tidak diawali dengan kata kerja dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tentunya kalam atau jumlah yang diawali dengan fi'il. Maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Itu mudah ya kan? Jumlah fi'liyah atau
kalimat yang diawali dengan kata kerja, ya, dengan kata kerja, maka disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, contohnya di dalam Al-Quran juga surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim, khatamallahu. Nah, itu khatama adalah kata kerja, begitu ya. Mudah sekali gitu, mudah sekali di situ. Kemudian yang terakhir ini adalah ada suatu jumlah, suatu kalam, suatu kalimat yang diawali dengan huruf bermakna, gitu ya, huruf bermakna ya. Jadi sebenarnya orang Arab itu tidak mungkin lah istilahnya langsung dalam komunikasi itu mengawali dengan huruf bermakna, ya, dengan huruf bermakna, sehingga para ulama bahasa ini tidak menempatkan atau tidak memasukkan sebuah kata atau kalimat atau jumlah itu yang diawali dengan huruf bermakna itu adalah kalam yang utuh, ya, atau kalimat yang sempurna gitu ya. Ya, karena tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagai sebuah kalimat, ya. Tidak ada pokok kalimatnya, tidak ada subjeknya, kan gitu, tidak ada predikatnya, begitu loh, ya. Ya, jadi diawali dengan huruf bermakna. Oleh sebab itu bukan disebut dengan jumlah, disebut dengan syibhu jumlah. Syibhu itu mirip lah gitu ya, seperti lah gitu, seperti jumlah, seperti kalimat, seperti kata-kata yang utuh gitu. Nah, jadi jenis yang ketiga ini tidak termasuk dari kalimat yang sempurna, kira-kira seperti itu, sehingga dinamakan syibhu jumlah. Nah, contohnya di dalam Al-Qur'an, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu diawali dengan huruf bermakna bi, ya, huruf bermakna bi. Nah, maka para ulama itu menjelaskan bahwasanya sebelum bi itu ada kata gitu, ada kata, ya, ada kata kerja abtadi'u, ya, abtadi'u atau akulu, ya kan, abtadi'u atau akulu atau abda'u. Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pekerjaan, aku mengatakan, aku mengungkapkan, ya, Bismillah dengan Bismillah, ya, gitu ya. Nah, atau dalam percakapan sehari-hari itu seseorang itu langsung mengungkapkannya dengan diawali dengan huruf, ya. Ini bisa jadi suatu jawaban atas pertanyaan atau mengungkapkan sesuatu yang singkat, ya. Contohnya aina alkitab, ya. Aina alkitab itu misalnya jawabannya alkitabu fidurji, misalnya kan, bukunya di dalam laci. Tapi jawabannya bukan alkitabu fidurji, langsung aja dia jawabannya ainal kitab fidurji. Nah, gitu ya. Jadi ini ada sebelumnya seharusnya alkitabu fidurji, kan gitu ya. Ya, maka di sini juga disebutkan bukan termasuk dari kalam atau jumlah yang sempurna, tapi dia syibhu jumlah. Ini jenis kalimat yang harus kita ketahui. Jadi nanti kalau kita membaca Al-Quran, ya, diawali huruf bermakna, ini disebut dengan syibhu jumlah, ya. Diawali dengan isim, ya, jumlah ismiyah. Diawali dengan fi'il, ya, disebut dengan jumlah fi'liyah. Nah, jadi semakin tahu kita, kalau diawali dengan isim ini apa ya maknanya, ya, kenapa ya? Kalau diawali dengan fi'il, kata kerja, ini kenapa ya? Kalau diawali dengan syibhu jumlah itu pasti ada sesuatu sebelumnya, itu kan gitu ya. Nah, luar biasa ini. Nah, namun kita tentunya tidak akan membahas sampai detail, ya. Kita akan mengetahui dulu hari ini, mulai hari ini adalah isim. Bagaimana cara mengetahui isim? Insya Allah kita akan lanjutkan dengan pertemuan setelahnya.
Cukup pada kesempatan hari ini yang kita pelajari. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Aku qouli hada, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.